Selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Ibu dosen. Semoga kita sehat selalu. Saya akan di sini membawa untuk tugas UTS kita, yaitu adalah keabsahan perkawinan menurut agama Konghucu. Perkawinan menurut agama di Indonesia dasar pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Saya di sini membawakan keabsahan perkawinan menurut agama Konghucu. Dalam perjalanan peradaban bangsa Indonesia ada zaman kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi sampai sekarang, bahwa agama Konghucu memang sudah ada dari dulu, yaitu zaman kemerdekaan, tetapi belum diakui atau belum resmi diakui, sama halnya dengan zaman Orde Baru. Konghucu sejak lama telah menjadi bagian dari kehidupan keimanan masyarakat Indonesia. Sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia memeluk agama Konghucu. Status Konghucu sebagai agama yang diakui sebenarnya telah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS /1965 yang mengatakan Konghucu adalah salah satu agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Pemerintah melalui surat edaran Mendagri dalam kurung SN nomor 477 tahun 1978 dan penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1963 bahwa agama Konghucu sudah termasuk agama yang diakui dengan penetapan Presiden tahun nomor 1 tahun 1963 pasal 1. Maka masyarakat yang memeluk agama Konghucu dapat mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan dengan mencatatkan di kantor catatan sipil. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 dikeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan surat edaran Mendagri nomor 1477 yang di atas tadi tahun 1978. Dengan pencabutan ini, maka agama Konghucu diakui dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan menurut agama Konghucu, menurut kitab Lici, buku tentang Yunyi, upacara pernikahan bermaksud menyatupadukan benih kebaikan kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga. Hukum perkawinan bagi umat yang beragama Konghucu sebelum melaksanakan upacara pengesahan atau Kiepguwen dalam pernikahan. Syarat-syarat perkawinan hampir sama dengan agama lain di Indonesia. Hukum perkawinan bagi umat yang beragama Konghucu sebelum melaksanakan upacara pengakuan atau pernikahan antara lain: 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan tujuan melangsungkan keturunan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar perkawinan umat Konghucu adalah monogami, artinya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan monoandri, seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, pengakuan iman kedua mempelai dengan cara yang sama. Agama yang lain secara teknisnya, bila mana terjadi perceraian, maka perceraian diajukan ke pengadilan negeri sama dengan agama Kristen, dan perkawinan agama Konghucu harus dicatatkan ke kantor catatan sipil dengan syarat sahnya perkawinan jika sudah melakukan seperti yang di atas tadi. Ada juga persyaratan pada agama Konghucu bagi perempuan genap berusia 17 tahun dan laki-laki 21 tahun. Surat Menteri Agama nomor 12 MA tahun 2000 inti dari mengakui Konghucu salah satu agama dari 6 agama yang ada di Indonesia. Mengakui perkawinan agama Konghucu
menjadi perkawinan yang sah di Indonesia. Dan surat Menteri Agama itu menyatakan seluruh aparatur pemerintah memberikan pelayanan terhadap administrasi kependudukan yang beragama Konghucu. Kita berangkat ke pembagian ahli waris menurut agama Konghucu, yang menjadi adat istiadat bahwa perempuan tidak berhak atas peninggalan harta warisan orang tua karena dianggap tidak membawa marga orang tua, karena perempuan akan ikut suaminya yang membawa marga. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah banyak perubahan dalam perkembangan ahli waris dalam agama Konghucu atau adat istiadat Tionghoa. Perempuan sudah mendapat bagian, walaupun masih banyak dijumpai dalam adat istiadat dan Tionghoa, perempuan tidak dapat ahli waris. Pembagian warisan dan dalam ahli waris dalam agama Konghucu zaman sekarang ini, biasanya permasalahan ahli waris zaman sekarang dari agama Konghucu yang dikaitkan dengan adat istiadat etnis Tionghoa banyak diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dalam keluarga. Jarang kita jumpain pembagian ahli waris dalam adat istiadat Tionghoa atau agama Konghucu itu dibawa ke jalur hukum. Pembagian dibawa dalam diselesaikan